Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri pokok-pokok iman, Matius 6 ayat 19-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, semua manusia di dunia berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan dan harta di bumi ini. Termasuk kita, bukan? Semua daya, upaya kita kerahkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun ketika memperolehnya, ternyata harta dapat lenyap dengan mudah. Seperti firman Tuhan mengatakan yang kita baca baru saja, ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya harta di dunia itu tidak abadi, bisa rusak, juga bisa hilang. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit memberi satu prinsip yang berbeda dengan prinsip yang telah dihidupi orang-orang di dunia. Yesus tak ingin apa yang kita perbuat di bumi ini menjadi sia-sia dan tak berarti. Yesus tak ingin kita bersusah payah di bumi hanya untuk mengejar hal-hal yang tidak kekal, yang fana, yang sementara. Itulah sebabnya ia meminta kita untuk mengumpulkan harta di surga. Karena harta di surga tidak dapat lenyap. Harta di surga tidak dapat rusak. Harta di surga kekal adanya. Sayangnya, orang percaya sekalipun masih banyak yang terjebak dengan pola hidup yang salah. Dengan bersusah payah pagi siang malam mengumpulkan harta di bumi ini sebagai prioritas di atas Tuhan. Bahkan menghalalkan berbagai cara untuk memperolehnya. Dan menikmati hasilnya untuk memuaskan hawa nafsu. Melalui kebenaran firman hari ini kita diingatkan harus mulai mengumpulkan harta yang di surga. Harta yang bersifat kekal. Apa itu? Minggu ini kita mendengar firman Tuhan tentang 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi harta surga adalah ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya bersifat kekal. Ketiga hal inilah yang harus kita miliki dan harus kita terus kembangkan. Bagaimana mengembangkan iman, pengharapan, dan kasih? Yaitu dengan hidup mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan prakteknya adalah beribadah dan melayani. Mata batin kita harus tertuju kepada hal ini, yaitu beribadah dan melayani Tuhan. Mata batin kita tidak boleh dibutakan oleh harta dunia, karena harta dunia bersifat sementara. Kita mencarinya ya untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari, tetapi kecukupan itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu sumber berkat kita. Maka firman-Nya berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Ya, kita bekerja dan mencari berkat Tuhan. Tetapi sekali lagi fokusnya bukan pada berkatnya, tetapi kepada sumber segala berkat itu, yaitu Tuhan sendiri. Maka di ayat 24 yang kita baca tadi diingatkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini bicara prioritas hidup. Dan prioritas dimulai dari hati yang terdalam. Siapa yang utama?
Yang utama bagi orang percaya haruslah Tuhan, Sang Pemberi berkat, sumber segala berkat. Saat kita mencarinya dan hidup dalam kebenaran-kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mari mengabdikan diri dengan benar kepada Tuhan melalui ibadah dan pelayanan kita. Kita terus membangun iman, pengharapan, dan mempraktekkan kasih sekarang sampai di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu, anugerah-Mu baru. Pagi hari ini firman-Mu dahsyat, mengingatkan kepada kami untuk memprioritaskan hal-hal rohani, hal-hal surgawi lebih dari harta di dunia ini, dan mengabdikan diri hanya kepada Tuhan, bukan kepada mamon, kepada harta yang hanya bersifat sementara, yang dapat rusak, yang dapat hilang. Tetapi kami mau mengabdikan diri kepada Tuhan dalam ibadah dan pelayanan yang setia, yang memuliakan Tuhan. Dalam hal itulah kami membangun iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus akan menuntun kami menggenapi kebenaran firman ini. Biarlah setiap hari iman kami makin diperteguh dan pengharapan kami makin besar di dalam Tuhan. Dan praktek hidup kasih kami makin nyata. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kami belajar hidup dalam kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Demikian doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai berjumpa nanti malam dalam Menara Doa, edisi khusus Sekolah Pelayanan, menyelesaikan seri pelayanan pujian dan penyembahan. Sampai jumpa nanti malam. Tuhan memberkati. Shalom.